Selamat berjumpa dalam Metro Realitas. Pemirsa, Tony Wong adalah orang yang sejak 4 tahun lalu dituding sebagai pelaku pembalakan liar di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ia pun ditangkap aparat Resmob Polda Kalimantan Barat di Jakarta pada 7 Mei 2007. Dan kini perkaranya tengah digelar di Pengadilan Negeri Ketapang. Namun anehnya, ia justru dijerat dengan tindak pidana korupsi penerimaan negara bukan pajak. Tony Wong didakwa dengan sengaja menunggak pembayaran profesi sumber daya hutan sebesar 134 juta rupiah dan dana reboisasi sebesar 40.000 dolar Amerika. Pemirsa, ada apa sebenarnya di balik kasus Tony Wong? Hanya kepada Metro Realitas, terdakwa Tony Wong mengungkap modus permainan illegal logging di Kalimantan Barat. Ikutilah Metro Realitas. Ini dia, Tony Wong alias Tony Wiryanto alias Eng Tong Suang. Pria berusia 53 tahun inilah yang sejak 4 tahun silam menggegerkan bumi Ketapang, Kalimantan Barat. Selasa, 18 Desember tahun lalu, Tony Wong menghadapi sidang keduanya di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tony Wong telah melakukan tindak pidana korupsi dan menunggak pajak provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi atau PSDHDR. Selaku pemilik dan direktur PT Gelora Indonesia atau GI, pemegang izin pemanfaatan kayu nomor 20 tahun 2002, Tony Wong menunggak pembayaran PSDH sebesar 134,14 juta rupiah dan dana reboisasi sebesar 40.252 dolar Amerika. Langsung perintah dari yang mulia. Perbuatan Tony Wong dengan sengaja tidak menyetor PSDHDR yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, menurut Jaksa Penuntut Umum telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Atas tindakannya, Tony Wong diancam pidana pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Itu yang saya aneh. Makanya saya eksepsi yang saya akan bacakan sendiri saya akan kasihkan. Saya dituduh kurang bayar. Memang saya kurang bayar, 400 juta lebih saya akui. Tapi di satu sisi saya dikenakan denda. Dan itu ada hukumnya, perdata. Dan di sisi lain Pemda sendiri banyak berhutang sama saya yang sampai sekarang ini belum bayar. Jadi korupsi saya di mana? Saya tercatat, utang saya tercatat, dan itu di semua dinas terkait ada. Oh, nggak ada, nggak benar itu. Benar, itu udah dibayar itu. Sayangnya, saat ditemui usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum enggan memberikan komentar. Udah, langsung aja Pak ke kantor Pak ya. Kantor aja, saya akan jawab semua kantor ya. Jeratan korupsi terhadap Tony Wong memang sempat mengejutkan. Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu, Tony Wong syarat dengan tudingan sebagai pelaku pembalakan liar. Tony Wong dituding telah menebang hutan di Sandai, Durian Sebatang, Taman Nasional Gunung Palong, dan hutan lindung. Tony Wong juga dituduh sebagai cukong di balik pembabatan hutan di daerah perbatasan Jagoy, Babang, Sarawak, Kabupaten Bengkayang tahun 2001 silam. Tidak pernah. Itu semua fitnah. Saya babat hutan lindung di Bengkayang, itu akan saya adukan ke polisi. Mungkin ke Mabes setelah masalah saya ini clear. Tahun 2003, PT Gelora Indonesia milik Tony Wong mendapat proyek pembuatan jalan dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya adalah proyek membuka jalan sejumlah wilayah yang masih terisolir. Saat itu, kelompok masyarakat sekitar lokasi proyek menuding Tony Wong melanggar lokasi hak pemungutan hasil hutan. Penebangan kayu guna proyek jalan dituding melebar ke wilayah hutan lindung, penyangga Taman Nasional Gunung Palong. Itu jalan itu memang kebutuhan masyarakat ya. Dan kita harus membuat jalan itu karena sejak zaman kemerdekaan, sejak zaman Belanda itu nggak pernah ada jalan.
Yang pasti, pemberian proyek dituding lantaran kedekatan Tony Wong dengan Bupati Ketapang. Setidaknya, itulah yang sempat merebak ke permukaan. Itu karena saya simpatis, begitu simpatiknya saya terhadap Pak Bupati waktu itu, terhadap pembangunan daerah. Banyak desa yang terisolasi. Beliau mengatakan ke saya bahwa terkendala pendanaan dari APBD yang terbatas. Jadi menawarkan saya kalau bisa ya dengan pola MOU, kerja dulu, bayar kemudian. Dia kontraktor. Kontraktor biasa lah. Metro Realitas mendatangi sejumlah lokasi proyek pembuatan jalan yang dituding melebar hingga ke kawasan hutan lindung. Pemirsa, apa yang terjadi di sana? Dari Pelabuhan Ketapang, tim Metro Realitas menyusuri Sungai Pawan menuju desa Pangkalan Teluk, sebuah desa yang terlewati proyek pembangunan jalan yang akhirnya terkena imbas perusakan lingkungan dan bencana banjir. Kami menyisiri sungai yang masih menyisakan kayu-kayu hasil tebangan mereka. Kami juga memasuki kawasan hutan yang terendam banjir. Banjir diduga lantaran proyek jalan menerabas kawasan hutan ini. Inilah salah satu proyek jalan milik Pemda Kabupaten Ketapang yang diserahkan kepada Tony Wong. Sebelum akhirnya kami sampai di jalan simpang menuju hutan lindung. Di hutan lindung inilah Tony Wong dituding telah menebang kayu saat proyek pembuatan jalan berlangsung. Jadi waktu itu ya bikin jalan lah kita. Sementara untuk jalan provinsi gitu. Jadi nyatanya datang ke sini mungkin ya tidak tahu lah untuk mengambil apa gitu, bikin persimpangan gitu. Akibat penebangan kayu proyek jalan yang merambah ke hutan lindung inilah, bencana banjir belakangan melanda perkampungan warga di desa Pangkalan Teluk ini. Jadi namanya kita diperintah gitu, ya terpaksa dikerjakanlah. Tapi tidak tahu tujuan ini dan tidak tahu bahwa ini hutan lindung. Namanya diperintah atasan kita ya kerja nyimpang, ya nyimpang lah. Tempat pengolahan kayu dan kapal pengangkut kayu masih nampak, selain pemandangan rumah warga yang terendam banjir. Gara-gara pembangunan jalan itulah, banjir kini nyata-nyata melanda desa ini. Kalau banjir itu ya di mana-mana juga banjir. Karena kan memang musimnya banjir. Kaitannya sama ilegalnya jelas tambang uang itu. Kalau banjir itu karena kondisi. Kalau Tony Wong itu buat jalan ya sesuai dengan spek. Kalau tidak dibayar tidak sesuai dengan spek, ya dia nggak dibayar sesuai dengan yang ada di kerjaan. Dari Pangkalan Teluk, kami menuju desa Teluk Parang, salah satu desa yang juga dilalui proyek pembangunan jalan. Yang pasti, Metro Realitas sempat menemui warga di sekitar lokasi proyek. Harjo adalah seorang warga yang mengaku sempat berurusan dengan PT Gelora Indonesia. Memang beginilah, kalau hutan udah pada gundul, kayu-kayu udah tidak ada. Jadi kalau bisa itu dari saya kegiatan illegal logging itu tolonglah dari pihak manapun, tolonglah diperhatikan, jangan sampai berlanjut. Karena dampak negatifnya kami sudah menerima. Yalah kayak gini, sekolah tidak bisa, kegiatan sholat aja ke masjid tidak bisa, apalagi aktivitas lain, itu semua udah tidak bisa. Kepada Metro Realitas, Tony Wong tetap membantah jika dirinya telah menebang hutan lindung saat pelaksanaan proyek jalan berlangsung. Itu saya sebagai kontraktor dari Pemda. Kalau saya selaku kontraktor dari Pemda, kan ada Pimpronya. Pemda menyuruh saya buka jalan, itu semua ada kontraknya, ada MOU-nya. Saya sebatas melaksanakan pembukaan jalan. Jadi kalau saya dikatakan saya ambil kayu atau tebang hutan lindung, itu masyarakat setempat pun tahu apa yang saya alami.
Dan saya mempunyai satu berkas. Saya akan kasihkan ke Metro, ya. Coba dipelajari dari A sampai Z. Jadi betul-betul saya kira masyarakat mengetahui lah siapa sebetulnya. Saya buka jalan, yang merusak jalan itu siapa, yang menyikat kayu itu siapa. Semua bohong, dan itu ada, saya sangat sesalkan itu. Mungkin kita bisa melihat, publik bisa menilai secara cermat. Dia tahu saya bukan pelaku illegal logging, saya pelawan illegal logging yang ke Malaysia. Illegal logging yang dalam saya artikan itu yang keluar ke Malaysia. Kalau yang ke Jawa yang dikerjakan masyarakat bayar pajak itu saya kira tidak ilegal. Karena petugas tidak melarang kok. Kepada Metro Realitas, terdakwa Tony Wong membeberkan modus pembalakan liar di wilayah Kabupaten Ketapang. Pemirsa, bagaimana pengakuannya? Tony Wong kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Ketapang. Saat tim Metro Realitas menyambanginya, Tony Wong mengungkap modus operandi pembalakan liar yang selama ini terjadi di Ketapang dan sekitarnya. Saya ditangkap karena apa? Ya karena saya membongkar komplotan illegal logging di Ketapang, yang mana melibatkan aparat. Saya tidak mengatakan kepolisian, karena kepolisian itu adalah baik ya. Oknum-oknum di kepolisian yang semua terikut di dalamnya. Saya mempunyai bukti kesepakatan bersama, bukti setiap kapal yang berlayar itu harus bayar taktis ya, selama 45 juta sampai 67 juta. Bukti itu ada, tertulis, rekaman pun ada. Ada dokumen atau tidak ada dokumen, semua sama. Tanpa bayar dana taktis, mustahil kapal itu bisa belayar. Yang istilah di sini biaya angkat pelajar. Nah, inilah inti masalah. Tidak ada, saya nggak ada HPH. HPH saya ada di hulu-hulu sungai, ya, di Kentawan Utara. Itulah yang menjadi awal masalah. Saya begitu HPH saya dijamak, bahkan hutan lindung sekitar HPH saya yang dikenal dengan hutan lindung Bukit Lawang dijamak. Saya melaporkan. Mabes Polri berusaha melindungi saya, dalam arti kata secara fisik ya. Saya minta perlindungan ke Pak Salempang sama Pak Kabah. Sebagai saya saksi pelapor, saya minta dilindungi. Saya sempat dilindungi 12 hari. Dan kemudian karena kepolisian daerah sini ini dengan begitu gigih mengatakan saya terlibat di illegal logging maupun korupsi, dia orang bisa buktikan. Nah, saya berkata, kalau memang saya terlibat hukum, saya salah, saya layak dihukum, saya siap jalani hukuman. Statement-statement itu semua pembohongan publik. Ini perlu kita buktikan. Ini hari saya ungkap masalah ini. Memang penuh risiko, tapi saya siap terima risiko itu. Jadi sekarang yang jadi masalah, saya memang dengan saya buka, saya akan berhadapan dengan masalah. Saya sudah diancam oleh pejabat yang, kalau saya membuka dalam persidangan saya dibuka, membeberkan masalah, saya akan ditimpa kasus berikutnya. Tapi saya kira umur saya yang sudah 53 ini, saya nggak takut. Saja di Ketapang. Dia tidak ngancam, tapi ngomong ke pengacara saya. Apabila saya bikin rame-rame di pengadilan, sampai masuk di revisi dan sebagainya,
saya akan dikenakan kasus illegal logging lagi. Bahwa Ketapang ini memang sarangnya illegal logging yang ke Malaysia. Sementara masyarakat ditindas, pengusaha lokal harus tutup, yang ke Jawa itu ditangkap. Karena kalah bersaing. Saya kira sudah waktunya lah perhatikan pribumi setempat, pengusaha lokal. Yang perlu dibasmi itu pengusaha luar yang memperalat orang-orang masyarakat setempat. Lindungilah pengusaha lokal. Saya dilakukan begitu, saya jelas ada maknanya. Kalau saya tidak masuk penjara, saya tidak tahu keadaan penjara seperti ini. Semuanya kembali illegal logging. Tidak ada, tidak ada cukung illegal logging. Dia orang itu bekerja sama dengan pengusaha lokal. Dia orang supply duit ke pengusaha lokal. Kemudian pengusaha lokal inilah masyarakat dikedepankan untuk tembak menjarakan. Setelah itu dia orang loading dengan kapal-kapal protok kecil menuju kapal besar. Bayangkan satu protok kecil 40 kubik, 50 kubik. Dia orang siapkan puluhan. Datang kapal 700 kubik, merapat dalam 1 hari, 2 hari selesai, langsung melaut. Iya, saya kira sekarang Ketapang ini cukong illegal logging itu kaki tangan Malaysia cuma 2 lah. Itu partner langsung di Malaysia. Jaringan di bawahnya itu ya Santosa yang babat hutan lindung Bukit Lawang. Itu yang saya laporkan. Tapi pada kenyataannya tidak pernah ditangkap. Ada apa ya? Malah saya yang melapor ditangkap. Saya tidak berani menyebut nama oknum karena saya tidak mengetahui persis, ya. Tapi yang jelas, kalau tanpa keterlibatan oknum, mustahil itu bisa. Itu bukan barang kecil. Apa kata Kapolri waktu di Pontianak? Bapak Sutanto mengatakan, illegal logging bukan barang kecil. Kalau tanpa keterlibatan massa, aparat, ataupun orang banyak, tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Begitu ya. Pak Sutanto sendiri punya statement begitu. Waktu saya di sel Polda. Dan saya mempunyai segudang bukti. Penjahat illegal logging yang sebenarnya tidak tersentuh. Makanya saya bilang aneh. Tersangka jauh-jauh dikejar. Pelaku di depan mata nggak ditangkap. Apa jadinya? Saya nggak tahu. Saya kembali sebenarnya mungkin apa yang saya sampaikan dipelajari. Semua lengkap, tayangan VCD. Dan saya siap diwawancari kapan saja. Saya akan ajak pihak yang berwajib, yang merasa keterangan saya ini tidak benar, kita dialog langsung. Buat saya, masalahnya wajib diungkap. Kalau semisalnya komitmen pemerintah mau berantas illegal logging, ya, Presiden mengatakan beliau sedang cuci piring, saya akan tunjukin piring-piringnya. Jadi sebetulnya kita ini mau bersandiwara untuk orang luar, apa betul-betul mau berantas illegal logging? Kita kembali ke komitmen bangsa kita ini. Kita mau dijajah. Sekarang kita ini kalau bahasa saya pribadi, kita dijajah oleh Malaysia melalui sektor kehutanan. Mau kita teruskan? Metro Realitas sempat mengkonfirmasi para pejabat yang disebut-sebut oleh terdakwa Tony Wong. Sayangnya, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang enggan memberikan komentar. Mas, saya nggak tahu saya. Besok aja lah, tanggal 7 lah. Sementara, Kapolres Ketapang menegaskan
pihaknya akan tetap memberantas pembalakan liar di Ketapang. Silakan aja kalau mau dibuktikan aja kalau mau ada Komentar Bapak gimana Pak? Komentar Bapak gimana? Ya itu boleh-boleh aja kan. Komentar apa saja boleh silakan ya kan. Kalau memang ada yang terlibat silakan aja dibuktikan. Ya kan, saya juga siap kalau misalnya saya dianggap terlibat, siap. Mau digeser juga siap ya apa Pak? Ya. Yang pasti pemberantasan tetap berjalan Pak ya? Oh pasti itu harus. Kalau enggak nanti semakin rusak. Ya. Oke, thank you ya. Semoga saja keseriusan aparat kepolisian dalam memberantas praktek illegal logging terus dilancarkan hingga ke cukong-cukong besar para pemilik modal. Tidak terkecuali menyeret oknum aparat yang terlibat membackingi para pelaku. Saya Rahma Sarita, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.